Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok Badai ingin mempresentasikan mengenai bencana alam badai. Di sini ada di sini ada M Gilang Somantri dan saya M dan Rizky Fasyan. Berikutnya ada Mikael Alif Adam, ada Felix Jordan Siburian dan M Agung Riyadi. Oke. Oke, langsung dimulai dari definisi. Definisi badai. Badai adalah cuaca yang sangat ekstrim, mulai dari hujan es dan badai salju sampai badai pasir dan juga debu. Badai disebut juga siklon tropis oleh meteorolog, berasal dari samudera yang hangat. Badai bergerak di atas laut mengikuti arah angin dengan kecepatan sekitar 20 km per jam. Badai bukan angin ribut biasa. Kekuatan anginnya dapat mencabut pohon besar dari akarnya, meruntuhkan jembatan, dan menerbangkan atap bangunan dengan mudah. Tiga hal yang paling berbahaya dari badai adalah sambaran petir, banjir bandang, dan angin kencang. Terdapat berbagai macam badai seperti badai hujan, badai guntur, dan badai salju. Badai paling merusak adalah badai topan, yang disebut juga dengan hurricane, yang dikenal sebagai angin siklon atau cyclone di Samudra Hindia atau topan typhoon di Samudra Pasifik. Nah, dari penjelasan badai, kita tahu nih bagaimana apa sih penyebab dari badai. Jadi, penyebab badai adalah tingginya suhu permukaan laut, perubahan di dalam energi atmosfer mengakibatkan petir dan badai. Badai tropis ini berpusar dan bergerak dengan cepat, mengelilingi suatu pusat yang sumbernya berada di daerah tropis. Pada saat terjadi angin ribut ini, tekanan udara sangat rendah disertai angin kencang dengan kecepatan bisa mencapai 250 km per jam. Itu sangat cepat sekali. Hal ini biasa terjadi di Indonesia maupun negara-negara yang lain. Di dunia ada tiga tempat pusat badai, yaitu Samudra Pasifik, Samudra Atlantik, Samudra Hindia, dan Samudra Pasifik. Selanjutnya, kejadian badai terbesar akan dijelaskan oleh M. Dandi. Silakan. Ini kejadian badai terbesar kita deskripsikan menjadi tiga jenis. Yang pertama, topan tip. Topan tip merupakan badai yang terjadi pada tahun 1909 dan dinobatkan sebagai yang terbesar di dunia berdasarkan diameternya, yakni mencapai 2.220 km. Ukuran diameter badai tersebut hampir setara dengan panjang 18 kali lapangan sepak bola. Tidak hanya diameter yang sangat besar, kecepatan topan tip juga menyentuh angka 305 km per jam yang hampir setara dengan kecepatan burung alap-alap atau Farege Falcon, yaitu 322 km per jam. Burung alap-alap ini juga merupakan hewan tercepat di dunia. Topan tip juga termasuk kategori 5 super topan yang pernah terjadi. Topan tip terbentuk pertama kali di Pulau Marshall di dekat Filipina dan kemudian badai besar ini bergerak mendekati Jepang. Saat tiba di Jepang, kekuatan badai sudah berkurang, namun tetap menyebabkan bencana. Badai Olga. Badai terbesar kedua di dunia adalah Badai Olga yang terbentuk pada tahun 2001 dengan diameter mencapai 1.595 km dan kecepatannya 190 km per jam. Diameter Badai Olga ini
hampir setara dengan 13 kali lapangan sepak bola. Sedangkan kecepatan gerakan badai ini hampir sama dengan 2 kali kecepatan kuda berlari. Meski memiliki ukuran yang besar, badai Olga memiliki kekuatan yang tidak terlalu kuat. Dibandingkan topan tip, badai ini hanya termasuk kategori 1 dalam kekuatan badai. Dampak akibat adanya badai Olga adalah gelombang tinggi di beberapa perairan, namun gelombang itu tidak sampai menyentuh daratan dan memakan korban jiwa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Agung. Badai terbesar ketiga di dunia adalah badai Sandy yang terjadi pada tahun 2012 dengan diameter 1.380 km atau hampir setara dengan 11 kali luas lapangan sepak bola. Sedangkan kecepatan badai ini tidak jauh berbeda dengan badai Olga, yaitu 185 km per jam yang hampir setara 2 kali kecepatan lari seekor kuda. Dengan kecepatan itu, badai ini pernah menerjang Amerika Serikat dan memakan korban jiwa lebih dari 200 orang. Dari bencana itu, kerugian material yang ditimbulkan mencapai sekitar 70 miliar US dollar atau setara dengan 1.003 triliun. Saat itu, ada 24 negara bagian terserang badai Sandy. Bahkan di West Virginia dan Kentucky, badai Sandy yang terjadi seperti badai salju karena intensitas hujan yang sangat tinggi. Beberapa wilayah di dunia memang rawan mengalami badai secara terus-menerus. Karena itu, harus ada penanggulangan yang dilakukan agar mengurangi kerugian dan resiko korban jiwa. Nah, penanggulangan badai sebagai kejadian alam, badai tidak bisa dicegah dengan mudah. Meski begitu, manusia bisa melakukan beberapa cara untuk menanggulangi kerugian atau korban jiwa karena badai tersebut. Cara pertama yang bisa dilakukan adalah dengan membuat bangunan yang mampu bertahan terhadap gaya angin. Pemerintah pun juga berperan dalam pembentukan aturan untuk standar bangunan pada wilayah rawan badai. Selain itu, diperlukan juga sosialisasi untuk menyelamatkan diri ketika badai terjadi. Nah, selanjutnya ada tanda-tanda datangnya badai yang akan dibacakan oleh Mikael. Nah, tanda-tanda datangnya badai itu ada tampak kumpulan awan gelap, besar dan tinggi, biasanya berputar-putar. Kedua, petir dan buruh kelihatan dari kejauhan dan biasanya disertai dengan hujan lebat, kadang-kadang dengan hujan butiran es. Yang terakhir, terdengar suara gemuruh yang sangat keras. Lalu apa yang harus dilakukan ketika badai terjadi? Tindakan yang bisa dilakukan atau dikerjakan tetap berada di dalam ruangan, kecuali bila dianjurkan untuk mengungsi. Nah, kalau dalam ruangan, yang pertama, tinggal di suatu ruangan yang paling aman, misalnya di dalam rumah atau dalam ruangan. Yang kedua, tutup dan kunci semua pintu dan jendela. Lalu yang ketiga, matikan aliran listrik dan saluran gas. Yang terakhir, jauhi barang-barang yang dapat menghantarkan arus listrik. Nah, bila di luar ruangan, segera masuk ruangan atau rumah. Yang kedua, apabila terjadi kilatan petir, segera ambil posisi jongkok, duduk, atau peluk. Yang ketiga, lutut tarik ke dada. Yang keempat, hindari tempat terbuka seperti lapangan, persawahan, dan lain-lain. Yang kelima, jauhi sesuatu yang tinggi seperti pohon, tiang listrik, tiang telepon, atau billboard iklan. Yang terakhir, jauhi saluran air, sungai, rawa, atau danau. Bila sedang dalam berkendaraan, bisa lakukan berhenti di samping jalan, cari tempat yang aman, lalu jauhi pohon, tiang listrik, tiang telepon, dan hal yang mudah roboh. Yang kedua, berada di dalam kendaraan dengan menyalakan lampu hazard. Yang terakhir, jangan berhenti atau berjalan pada ruas jalan yang sekiranya akan banjir. Nah, permasalahan kesehatan yang dapat ditimbul pada saat badai. Yang pertama, korban meninggal. Korban meninggal umumnya diakibatkan karena tertimpa material yang roboh ataupun tersambar petir. Kedua, korban luka. Dan yang terakhir, rusaknya fasilitas pelayanan kesehatan. Lalu, macam-macam badai akan dibacakan oleh Felix. Silakan Felix. Macam-macam badai. Yang pertama ada badai pasir,
Badai pasir adalah fenomena meteorologi yang umum di wilayah arid dan semi arid. Badai pasir antara lain disebabkan oleh meningkatnya kecepatan angin dalam suatu wilayah yang luas. Badai pasir umumnya terjadi pada tanah yang kering. Yang kedua ada badai salju. Badai salju terjadi saat udara yang hangat dan basah bertemu dengan udara yang dingin. Massa udara yang hangat dan basah dan massa udara yang dingin tersebut dapat mencapai diameter 1000 km atau lebih. Badai salju yang mempengaruhi Amerika Serikat Timur Laut sering mendapatkan uap air dari udara yang berpindah ke utara dari Teluk Meksiko dan udara yang dingin dari massa udara yang datang dari Arktik. Di Amerika Serikat Barat Laut, udara yang hangat dan basah dari Samudra Pasifik mendingin saat didorong ke atas oleh pegunungan. Banyak hal yang berbeda dapat memengaruhi gerakan, isi uap, dan suhu massa udara. Semua perbedaan tersebut memengaruhi jenis dan keparahan badai salju. Yang ketiga ada badai api. Badai api yang sering juga disebut setan api atau tornado api merupakan fenomena alam yang jarang terjadi. Badai api biasanya terjadi dalam kondisi suhu dan arus udara memungkinkan untuk membentuk gerakan vertikal yang berputar layaknya badai tornado biasa. Namun yang unik dalam badai api, putaran ini akan terbentuk dari api yang dapat terpisah langsung dari sumber api yang terbakar, sehingga memungkinkan putaran badai api ini bergerak menjauhi sumber api dan membakar area di sekitarnya. Contoh ekstrim fenomena badai api ini adalah pada gempa bumi besar di Kanto di negara Jepang tahun 1923 yang menyulut badai api berukuran besar yang menewaskan 38.000 orang dalam 15 menit. Contoh lainnya badai api yang terbentuk setelah petir menyambar fasilitas penyimpanan minyak dekat San Luis, California, April 1926. Badai api ini merusak banyak fasilitas, bahkan yang jauh dari sumber api dan menewaskan 2 orang. Badai api terbesar biasanya lahir dari hasil kebakaran hutan. Ia terbentuk ketika udara panas dan api bertemu dan membentuk pusaran biasanya mencapai tinggi 10-50 meter dan bertahan beberapa menit. Namun, ada beberapa yang dapat mencapai tinggi hingga ukuran kilometer dengan kecepatan pusaran 160 km per jam dan bertahan hingga 20 menit. Nah, selanjutnya ada badai petir. Sebuah badai petir juga disebut badai listrik, badai guntur, atau badai petir. Merupakan bentuk cuaca yang dikenali dari munculnya guntur dan petir badai bisa terjadi di seluruh dunia, bahkan di wilayah kutub sekalipun. Dengan frekuensi terkuat di daerah hujan tropis, di mana mereka terjadi setiap hari. Kampala dan Tororo di Uganda telah dianggap sebagai tempat paling banyak petir di dunia. Nah, gelar ini juga diberikan pada Bogor di Jawa, Indonesia atau Singapura. Beberapa badai petir terkuat dan berbahaya terjadi di Amerika Serikat, terutama di Midwest dan negara bagian selatan. Badai tersebut juga dapat membuat sebuah tornado setiap musim semi. Pemburu badai pergi ke Great Plains Amerika Serikat dan Canadian
Prayer untuk menjelajah aspek visual dan ilmiah badai tornado. Yang terakhir ada badai meteor. Hujan meteor adalah fenomena astronomi yang terjadi ketika sejumlah meteor terlihat bersinar pada langit malam. Meteor ini terjadi karena adanya serpihan benda luar angkasa yang dinamakan meteorit yang memasuki atmosfer bumi dengan kecepatan tinggi. Ukuran meteor umumnya hanya sebesar sebutir pasir dan hampir semuanya hancur sebelum mencapai permukaan bumi. Serpihan yang mencapai permukaan bumi disebut meteorit. Hujan meteorit umumnya terjadi ketika bumi melintasi dekat orbit sebuah komet dan melalui serpihannya. Sekian, itulah presentasi dari kelompok kami tentang bencana alam badai. Sekian dari kelompok kami tentang presentasinya. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan atau yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, sebelumnya saya mau tanya. Ini saya rata-rata saya menyimak dari bacaan teks saya itu, kenapa ya Pak? Kok di sini badai itu rata-rata ada di Amerika Serikat ya Pak? Kenapa ya Pak? Itu pertanyaan saya yang ada di otak saya itu. Kenapa ya Pak? Rata-rata ada di Amerika. Hampir dari contohnya ini dari Amerika semua Pak. Kenapa ya Pak? Mohon penjelasannya Pak. Terima kasih.